Kalau di asosiasi kita memang kita selalu mendorong untuk bahwa saingan kita tuh bukan yang di dalam negeri gitu. Saingan kita adalah yang dari luar. Jadi kita nggak boleh berpikir kecil. Justru sama teman-teman sesama desainer ini saling bantu, saling support, saling bekerja sama supaya kita bisa menguasai pangsa pasar di negeri sendiri. Sebenarnya kita kalau nggak mau keluar pun sebenarnya Indonesia tuh udah. Justru orang luar kan pengen jualan di Indonesia. Nah sebenarnya kalau kita fokus di pasar Indonesia sendiri pun nggak apa-apa. Cuman kenapa kita harus keluar juga? Itu banyak misi juga ya supaya Indonesia juga muncul di ranah internasional. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Nabila Karisti dalam podcast Antara Close Up. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang fashion. Ini bakalan seru banget, ini bakalan menarik banget. Karena ini relatable dengan visi Indonesia yang ingin menjadi kiblat fashion dunia. Dan kita juga mau tahu proses-proses perjalanan fashion designer untuk menuju ke kiblat dunia ini seperti apa. Untuk itu kita hari ini mengundang Ketua Nasional Indonesian Fashion Chamber, Leni Agustin, yang juga sudah berkiprah pastinya udah lama banget di dunia fashion designer. Langsung aja aku kenalin dan kita ajak ngobrol. Ini dia Mbak Leni Agustin. Yeay. Halo. Aku seneng banget bisa ketemu langsung sama Mbak Leni. Makasih. Karena aku udah lama banget ngefans. Mungkin kita di awal pengen tahu dulu dong journey-nya Mbak Leni Agustin ini dari awal mula menjadi seorang fashion designer sampai sekarang mungkin udah 25 tahun ada Mbak? Iya, tahun depan 25 tahun. Oke, boleh mungkin cerita journey-nya seperti apa sih dan fashion style yang dibawakan seorang Leni Agustin ini kayak gimana? Dari Surabaya terus ke Jakarta kuliah di ISWI Fashion Academy, dulu namanya Akademi Seni Rupa dan Desain Mode ISWI. Kemudian itu D3 ya. Terus aku juga merangkap kuliah di di Bunka School of Fashion, baru kemudian lulus dua-duanya masuk LASALL. Itu ya memang dari kecil itu aku pengen jadi fashion designer, makanya sangat fokus waktu itu haus serius sekolah, terus lulus menikah dulu, terus punya anak 2 dulu, baru buka butik sendiri langsung. Jadi nggak pernah kerja di desainer lain nih, karena kan udah terlanjur menikah, nggak bisa kalau kerja takut waktunya nggak fleksibel gitu. Kemudian buka itu masih random ya, kayak nerima jahitan doang. Kemudian berpikir ke arah fashion designernya kan mesti punya signature, punya segala macam gitu. Kemudian disitulah mulai fokus apa nih, mencari jati diri sambil sering ikut lomba. Kemudian menang lah lomba. Waktu itu menang lombanya juara 1 di majalah perkawinan, mendesain busana perkawinan internasional gitu, yang gaun bukan kebaya ya. Kemudian pas sudah jadi pemenang sering kontak-kontakan, itu ditantangin waktu itu, coba bikin desain kebaya gitu, bikin kebaya pengantin, dan nanti mau majalah perkawinan tuh mau bikin buletin gitu ya, paket buku tersendiri yang jadi bonus di majalahnya. Dan itu desainer-desainernya banyak yang udah senior gitu, desainer kebaya. Terus di situ aku pikir aduh mati deh gitu. Ya oke deh, suruh bikin 6 baju, 6 kebaya. Oke, aku buat yang sebeda mungkin gitu ya. Ternyata dibilang bagus dan malah kebaya aku jadiin cover gitu. Disitulah jadi booming. Di antara senior-senior tadi kebaya aku beda sendiri gitu dari yang mainstream mungkin ya, waktu itu beda. Tapi di situ resah lagi. Loh kok aku jadi desainer baju kebaya pengantin gitu. Sedangkan aku seorang fashion designer. Fashion designer itu kan harus kreatif, menciptakan tren, menawarkan tren terbaru. Nah kemudian mulai masuk asosiasi gitu, supaya bergaul dengan desainer-desainer dan sebagainya. Jadi disitulah mulai ikut show dan mulai menampilkan kreasi-kreasi yang baru gitu. Kreasi apa tuh waktu itu? Iya, aku lebih suka ke-Indonesiaan memang. Kemudian ramuanku itu adalah, dan aku orangnya ceria mungkin dan suka ngawur. Funky abis ya emang yang aku lihat Mbak Leni. Iya, mix and match baju itu aku nggak mix and match tapi mix don't match gitu di otakku. Tapi dengan melihat perkembangan atau mungkin selera dari konsumen gitu ya, apakah seorang fashion designer juga turut memikirkan bahwa kita akan membuat satu fashion yang menurut preferensi konsumen nih akan oke gitu, akan laris atau seperti apa tuh? Iya, kan makanya kita juga ada trend forecasting gitu yang harus kita ini. Itu kita kalau mau menciptakan baju emang harus ngelihat juga apa yang sedang
terjadi di masyarakat, isu-isunya apa gitu. Itu akan mempengaruhi selera soalnya. Misalnya kayak kemarin COVID gitu ya. Kita udah memprediksi nih kalau ini setelah COVID pola pikir orang-orang ini seperti apa gitu. Pasti seleranya adalah ada beberapa yang mereka pikirkan. Satu soal kesehatan, terus kemudian soal stay di rumah lebih betah gitu, atau lebih nggak bepergian gitu ya. Jadi di situ baru kita menciptakan baju-baju yang relate gitu dengan baju ini untuk kepentingan kesehatan. Jadi kita juga pakai bahan-bahan yang seperti yang enak, yang nyaman. Mungkin warna-warna juga mereka jadi fokus ke warna-warna yang cenderung bersih karena dia takut kalau gelap nanti dia nggak tahu ada kotoran. Jadi rasa-rasa kayak gitu. Nah berarti kita menawarkan warna yang lebih gelap misalnya kayak gitu. Terus kemudian di rumah, style-stylenya rumah longgar. Oke, terinspirasi dari pajamas atau apa daster atau motifnya motif yang homey benar, seperti itu sih. Itu kurang lebih contoh aja. Tapi kita memang harus perhatikan pola pikir masyarakat ke depan. Oke. Tapi kalau bicara soal kondisi industri fashion nih sekarang ini kan mungkin kita lihat pasar Indonesia kan besar ya, huge market gitu, banyak banget, dan mungkin konsumerisme juga itu juga menjadi salah satu isu juga gitu kan dalam industri fashion ini. Kondisi sekarang industri fashion di Indonesia ini seperti apa sih Mbak Lini? Sebenarnya kondisinya dilihat tuh bagus ya, ada perkembangan banyak gitu. Apalagi masyarakat Indonesia itu sekarang kan pamernya itu di sosmed. Kalau dulu pamernya adalah ketemu langsung. Kalau ketemu langsung atau event-event yang langsung, itu kan nggak terdokumentasi, belum tentu terdokumentasi. Jadi dia bisa pakai baju itu di tempat berkali-kali. Benar. Kalau sekarang sekali upload di sosmed, udah selesai. Iya benar. Nggak bisa, nggak berani pakai baju yang sama. Nah itu sebenarnya pangsa pasar yang bagus juga. Berarti dia kan ada pergantian. Tapi karena ada harus ganti baju yang cepat gitu, itu dia juga akhirnya nggak mau beli baju mahal tuh. Jadi kalau dulu baju saya bisa custom, satunya bisa mungkin di atas 1,5 juta gitu ya. Kalau sekarang malah saya nggak berani. Jadi jualnya harus mungkin di bawah 700 gitu, di bawah 500. Karena kalau mau itu laku nggak boleh terlalu mahal. Gitu. Dari ini juga mungkin ada kaitannya sama fast fashion juga kali ya. Iya. Yang season to season tuh kayaknya masif banget. Selalu reinvent terus gitu kan. Benar. Nah itu juga makanya di Indonesia ini kita kalahnya emang dari harga saat ini, dari produk luar. Kalau kualitas ide tuh Indonesia nggak kurang-kurang sih. Orangnya cerdas-cerdas juga, kreatif-kreatif. Dan banyak hal-hal baru sebenarnya yang bisa dikreasiin ya dari culture-culturenya gitu. Iya, tapi kalau harga murah itu memang agak susah kita berkompetisi ya dengan produk luar yang memang makin murah. Tapi ya itu makanya kita sering produk yang desainer atau produk dalam negeri itu harus memang banyak cerita ya. Kenapa ini nggak bisa murah? Kenapa ini banyak edukasinya sih, banyak. Harus menceritakan, produk story-nya harus kuat, lebih kuat. Isu fashion juga sebenarnya kan ada kaitannya sama lingkungan ya, Mbak, apalagi dengan fast fashion yang terus-terusan diproduksi. Benar. Dan itu limbahnya juga banyak banget. Kalau dari Indonesian Fashion Chamber dalam menghadapi tantangan isu tersebut seperti apa sih sekarang? Kami sangat concern ya, sangat menggaungkan gitu ya kampanye untuk eco fashion. Jadi kita banyak mengangkat teman-teman yang memproduksi tekstil-tekstil atau produksi bajunya itu yang sangat ramah lingkungan dari bahan. Nah itu sering juga kita buat seminar-seminar. Nah ini justru jadi kekuatan ya, narasi yang kuat gitu untuk masyarakat milih produk kita. Karena pasti aman, nggak bakalan bikin alergi. Kadang kita bahaya juga ya produk-produk luar yang murah itu. Proses pembuatan bahannya itu pakai bahan-bahan kimia yang murah dan berbahaya gitu. Nah disitulah kekuatan kita, makanya kita harus nggak diem aja gitu. Produk ini harus diceritakan gitu. Kemudian juga kita juga ada program yang bekerja sama dengan perajin supaya mereka juga mendapatkan manfaat di industri ini. Misalnya kita memberikan kerjasama, kita memberikan ide-ide motif baru supaya mereka nggak itu-itu aja yang diproduksi. Kemudian kita juga harus
fair sama mereka, tidak neken-neken harga Betul, gitu. betul. Malah meminta mereka menghitung dengan baik gitu. Kamu kerjain ini berapa jam? Kalau mereka misalnya ibu rumah tangga kan sambil-sambil bingung ya berapa jam. Soalnya kan saya habis ini tak tinggal masak, habis ibu ngerjain lagi. Oh dicatat aja Bu. Misalnya ibu begitu mulai kerja dicatat jamnya, nanti selesai catat jamnya. Nah dari situ baru kita tahu ibu berapa jam dan pantasnya dibayar berapa gitu. Iya bener sih, dari sisi materialnya atau bahannya, terus human rights-nya juga. Bener. Ini jadi satu kriteria tersendiri nggak sih untuk bisa fashion kita tuh diterima dunia, terutama kalangan Eropa kali ya, di negara-negara Eropa. Iya sebenarnya di Eropa tuh Indonesia tuh lebih mudahnya karena kita punya diferensiasi yang jelas gitu. Oke. Itu yang harus kita tampilkan, misalnya budaya kita, kemudian craftsmanship-nya. Karena kalau yang dari negara lain kan banyak, terutama yang masih murah itu kan pakai mesin ya. Dan itu kan produk mereka biasanya susah untuk jadi eksklusif. Nah kalau masuk ke Eropa itu mereka lebih appreciate sama produk-produk yang handmade. Iya. Kayak punya saya yang saya pernah pelatihan di di Pontianak ya, di Kalimantan, itu selama 1 tahun melatih 40 perajin sulam gitu. Kemudian di sana diajarkan bentuk sulaman baru dengan teknik baru, tapi motifnya motif lokal gitu. Nah itu waktu hasil dari kerjaan mereka aku aplikasikan ke baju dan aku bawa pameran di Paris. Itu laku ludes gitu. Sampai 200 pieces dress gitu, dan itu nggak murah. Karena biasanya mereka kan habis beli dari kita akan dijual 4 kali lipat minimal kan. Kalau dari harga aku aja paling murah 2-3 juta, mungkin jadinya kan mereka susah jualnya. Tapi karena itu semua sulaman, mereka sangat menghargai. Iya, dan ternyata bisa gitu mereka terima. Nah mungkin kekuatan-kekuatan seperti itu yang harus kita Lebih motif-motif lagi. lokal yang mungkin di sana nggak ada, mungkin mereka juga udah bosen ya dengan motif yang ada gitu. Tapi kita tuh masih banyak budaya bisa diangkat gitu. Dan dari kekuatan itu tadi juga menurut aku mungkin sama halnya dengan kayak killing two birds with one stone gitu nggak sih? Iya, jadi selain ekonomi sirkularnya juga dapat ya, karena budayanya juga. Iya, pelestarian budayanya juga bisa dapat. Akhirnya ya. Dan itu menjadikan kita unik juga, produk kita unik. Terus membantu perajin juga supaya mereka semangat. Akhirnya semangat banget. Indonesian Fashion Chamber sendiri kita punya program seperti itu, pelatihan, tapi nanti akan dihubungkan dengan pribadi masing-masing sesuai dengan kebutuhan si industrinya. Kayak misalnya batik, yang jago batik ini si ini, oke dia yang latih gitu. Kemudian boleh dia berkolaborasi juga. Kita memang mendorong teman-teman untuk masing-masing juga kerjasama dengan para perajin supaya ada motif baru, supaya ada kalau desainer itu kan harus baru, mereka juga perlu baru. Nah ini bisa sejalan. Karena kalau kita pakai produk yang ada, kita nanti takut kembar sama yang lain atau ini nggak kurang sesuai. Kalau saya kan suka colorful gitu. Kemudian kerjasama lah sama perajin yang colorful, tapi kan motifnya beda lagi gitu. Nah itu emang kita dorong masing-masing desainer seperti itu. Keren sih, ini menarik sih menurut aku. Indonesian Fashion Chamber bisa mewadahi selain ya itu tadi ya desainer-desainer kita, apalagi sekarang desainer muda juga kan jumlahnya seabrek nih, banyak ya, ribuan. Dan juga tadi ada sisi edukasi ya, bagaimana bisa mengedukasi dari teman-teman di daerah gitu ya untuk craftsmanship di lokal bisa terus tumbuh dan akhirnya mungkin jadi membentuk ekonomi sirkular dan mungkin unite lah ya. Benar. Jadi kiblat fashion dunianya juga makin deket nggak sih untuk potensi ke situ, Mbak Leni? Iya, AFC sendiri itu unik ya, asosiasi yang unik karena saya ini punya 6 wakil, bahkan sekarang bisa dibilang 7 gitu. Karena wakilnya itu masing-masing memegang divisi yang beda-beda. Ada yang divisi edukasi, ada yang divisi organisasi, product development, markom, business development, kemudian berhubungan dengan para instansi-instansi, kemudian ada yang megang event. Jadi emang kita fokus juga sama edukasi, kita juga membantu memperbaiki atau memperbarui atau mengubah kurikulum SMK segala macam supaya mereka bisa nyambung sama kita gitu. Kita apa yang dibutuhkan dari anak SMK saat mereka kerja di kita gitu. Kita udah masukkan juga kurikulumnya gitu. Iya. Pokoknya lengkap lah. Benar. Kemudian untuk menjadi
kiblat mode dunia ya, tentunya kita harus dapat memberikan inspirasi. Nah, inspirasi ke dunia gitu, bagaimana tren-tren baru itu didapat gitu kan. Makanya kita punya program bikin riset trend forecasting, kemudian meng-highlight budaya-budaya kita, misalnya memakai sarung, gaya bersarung. IFC ada sarung is my new style itu ya, gerakan, movement. Kemudian ada funky kebaya dan lain-lain gitu. Jadi itu yang kita coba inspirasikan, itu budaya. Tapi Indonesia secara global ya pengen menjadi pusat busana muslim dunia ya, lebih muslim, karena kita juga industrinya itu 80% besarnya di muslim. Busana muslim terutama untuk busana perempuan. Kemudian kita kan beragam. Nah, kita berharap negara-negara lain itu mengambil inspirasi dari Indonesia. Dulu sempet ya di Turki itu ada istilah, oh baju muslim ini Jakarta style. Nah seperti itu. Jadi sebutannya itu, Jakarta style. Iya, karena mereka ngelihat kan show-nya di Jakarta. Iya. Kemudian bisa belanja di sini dan industrinya berkembang. Nah itu pusat mode itu seperti itu. Jadi pusat belanja, pusat inspirasi, dan pusat penyebaran produk Indonesia juga. Dan kepengennya adalah desainer Indonesia makin banyak yang dikenal di sana gitu. Nah kalau mereka butuh produk fashion, harapannya mereka bisa belanja di sini. Dan kalau untuk eventnya ya Indonesia udah cukup berhasil ya menjadi pusat kiblat mode muslim ya. Karena kita tuh punya event muslim terbanyak dan terbesar loh di dunia. Maksudnya event kayak Muslim Fashion Festival, MUFES, kemudian ada Into Motion Fest, ada Jakarta Muslim Fashion Week. Nah itu kan besar-besar. Nah itu di luar negeri belum ada gitu. Nah, itu salah satu indikasinya. Dan aku perhatiin juga, menurutku sih ketika misalnya Indonesia lebih fokus misalnya di modest fashionnya, mungkin bicara modest fashion juga kan gak melulu muslim ya. Pasti sesuatu yang tertutup, yang santun gitu, yang sopan gitu kan. Dan pasti ini ada kaitannya nggak sih sama sumbangan pendapatan ekonomi nasional kita juga kan? Iya, di Indonesia tuh cukup besar ya sumbangan untuk ekonomi nasional itu ya sebesar 18% lebih gitu memberikan sumbangannya. Di mana itu jumlahnya sekitar 116 triliun. Jadi ini penting sebenarnya, sangat penting. Jangan sampai kue ini terlalu dimakan gitu sama dari kompetitor bangsa lain gitu. Jadi memang harus serius di situ. Benar-benar. Dari segi fashion style dari modest fashion, menurut aku sih kalau dibandingin ya sama mungkin dari negara Turki, Maroko atau negara-negara lain yang mungkin ada concern juga nih sama modest fashion, nampaknya sih tidak akan senaratif modest fashion yang ditampilkan Indonesia, ya nggak sih? Iya benar. Dulu tuh saya ingat banget waktu di asosiasi sulit banget mendapatkan desainer yang mendesain busana muslimah. Tapi saat sekarang kebalikannya, saya sulit banget mendapat desainer yang tidak mendesain busana muslimah. Nah, ini kan berarti inspirasinya banyak, pilihannya banyak. Nah, itulah mungkin yang teman-teman lebih bersaing secara kreativitas, secara kualitas, harga. Ya, tapi ya makin bagus ya, jadi makin beragam, masyarakat juga makin bisa beragam. Nah, ini juga pangsa pasar kita jadinya lebih inklusif gitu, semua latar belakang, semua kelas sosial itu bisa mendapatkan seleranya masing-masing, bisa mendapatkan produk yang sesuai. Tapi bagaimana cara akhirnya misalnya Indonesia Fashion Chamber ini bisa mewadahi atau merangkul desainer-desainer muda kita yang mungkin fokus di bidang modest fashion untuk bisa diterima tuh karya-karyanya di luar negeri. Seperti apa tuh Mbak? Nah kita kan Indonesian Fashion Chamber kan sudah berhubungan juga dengan berbagai kalangan di internasional. Jadi semua Fashion Week itu kita juga kontak-kontakan lah. Dulu malah kita masuk sempat kita masuk ke dalam asosiasi Fashion Week dunia gitu. Nah ini kan ada kas-kasnya nih. Nah kita salurkan ya teman-teman yang kira-kira oh ini kayaknya kamu kayak ke Afrika deh gaya baju kamu. Nah ini kayaknya kamu ke London deh gitu. Ini Jepang nih kalau baju produk kayak kamu gitu. Kita salurkan gitu ya sesuai dengan karakter mereka. Kemudian kita juga selalu diskusi soal size, soal bahkan ke produksinya gitu.
pola, bahan, kancing, terus ketepatan waktu pengiriman. Jadi semuanya tuh kita pelajarin di AFC, kita diskusikan supaya jangan sampai fail. Kalau kita fail nih sama buyer luar itu kita akan kena blacklist. Oh, iya ya? Kan karena buyer juga saling kenal gitu. Nanti kadang takutnya mereka jangan beli di situ tuh produknya ternyata nggak bagus atau pengirimannya telat gitu. Itu nggak boleh. Makanya kalau kita ekspor tuh harus siap benar-benar. Tidak cuman siap fashion show-nya tapi siap produknya, siapa nanti kalau ada pesanan misalnya 3.000 gitu potong. Iya. Itu siapa yang ngerjain, dia harus udah punya rekanan-rekanan. Makanya di AFC ini kita merangkul semua yang menyatukan semua ekosistem industri fashion yang ada di Indonesia, dari anak sekolah sampai ke pabrik-pabrik tekstil, garment dan sebagainya tuh, perajin, itu semuanya tuh budayawan apa semuanya kita apa ya sambungkan, kita sambungkan supaya ya ini maju itu nggak cuma dari desainer sendiri. Betul. Tapi semuanya itu dari hulu ke hilir penting dari hulu sih, ke harus hilir itu terlibat gitu kan. Iya. Karena kalau ada teman yang dapat orderan banyak terus dia nggak mampu produksi, kan itu Iya. fail, kita semua yang fail satu negara. Iya. Ini ketika misalnya kita siap jadi kiblat fashion dunia, kemudian nanti kan pasti orang-orang luar negeri datang tuh ke Indonesia. Apa perlu platform khusus nggak sih untuk mewadahi desainer-desainer bahwa mereka tahu nih ketika datang ke Indonesia tahu harus kemana dan bisa melihat showcase dari desainer-desainer kita juga gitu? Oh iya, biasanya kalau di event kita itu kita ngundang buyer kan, biasanya yang menyebarkan busana ke sana itu biasanya para buyer tersebut gitu. Kalau perorangan ya mungkin mereka bisa pergi ke mall ya. Tapi kita buyer, kemudian kita kan pilih nih desainer-desainer yang siap ekspor. Jadi misalnya di satu event tuh ada 500 brand, itu nggak semua 100 brand aja udah bagus. Penuh, biasanya kita kasih ruangan khusus untuk brand-brand yang udah siap ekspor. Nah, mereka lah yang kita ajak untuk presentasi di depan para buyer gitu. Jadi ada buyer meeting gitu. Terus kemudian buyer juga kita suruh show, lihat fashion show. Misalnya dia tertarik dengan desainer yang sebenarnya tidak siap, yaitu kita akan bantu si desainer tersebut. Oke, pesan berapa? Jadi teman-teman AFC kan ada yang punya garment, ada yang punya pabrik tekstil, ada juga yang produsen batik. Nah itu coba kita pertemukan, bisa nggak bantuin dia gitu memproduksi bajunya atau apa gitu. Tapi the most obstacle atau tantangan gitu ya yang sekarang dihadapi sama para perancang busana terutama dalam menghadapi situasi kondisi industri fashion sekarang ini apa aja sih Mbak? Ya itu tadi sebenarnya mengejar harga yang murah ya. Karena kadang di luar itu cepat banget, cepat menirunya juga. Kalau misalnya di sana kita laku, tiba-tiba tiruannya banyak gitu, dan itu lebih murah. Itu kita juga memang sudah menggandeng pihak haki ya, dari HKN intelektual ya Mbak ya? Itu kita juga udah berhubungan dengan mereka bagaimana kita melindunginya terutama dalam negeri. Kalau di asosiasi kita memang kita selalu mendorong untuk bahwa saingan kita tuh bukan yang di dalam negeri gitu. Saingan kita adalah yang dari luar. Jadi kita nggak boleh berpikir kecil, justru sama teman-teman sesama desainer ini saling bantu, saling support, saling bekerja sama supaya kita bisa menguasai pangsa pasar di negeri sendiri. Sebenarnya kita kalau nggak mau keluar pun sebenarnya Indonesia itu udah, justru orang luar kan pengen jualan di Indonesia. Nah sebenarnya kalau kita fokus di pasar Indonesia sendiri pun nggak apa-apa. Cuman kenapa kita harus keluar juga, yaitu banyak misi juga ya supaya Indonesia juga muncul di ranah internasional. Kemudian kalau ekonomi kan kadang nggak jelas ya, takutnya kalau di Indonesia pasarnya kenapa-napa, kita masih punya gitu cadangan bahwa kita masih punya pasar di luar, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau fokus di Indonesia aja itu memang pasarnya masih besar. Sebenarnya desainer kita masih kurang sih untuk pangsa pasar sebesar itu. Iya sebenarnya ya, perbandingannya itu masih kurang. Jadi makanya di situ di AFC ini justru nggak mendorong untuk bersaing yang nggak sehat. Kalau bersaing sehat secara karya, secara kualitas itu iya kita dorong. Tapi
kita justru membantu supaya teman kita yang nggak berkualitas bisa menjadi berkualitas. Makanya di AFC kan kita Tadi banyak ada program dan kita juga ada pelatihan. Kita kan kalau melatih harus bagi ilmu kita. Iya, Kita pelatihan nggak untuk di luar AFC, kita juga untuk sesama member kita saling melatih gitu. Oke. Dan aku juga penasaran nih, Mbak Leni kan udah hampir 25 tahun berkarya gitu ya di bidang fashion ini. Ada satu karya masterpiece-nya Mbak Leni nggak sih selama berkarya di fashion ini? Sebenarnya sih setiap berkarya aku merasa itu masterpiece. Oh wow. Tapi pernah juga ya ikut pameran yang di 50 negara. Itu adalah kita ditantang untuk membuat inovasi tekstil baru untuk pakaian masa depan gitu. Seperti apa tuh Mbak? Sebenarnya waktu itu udah lama banget ya. Itu aku udah tahun berapa ya? Sampai lupa. Pokoknya lebih dari 15 tahun lalu kayaknya. Oh. Nah itu 2010-an berarti? iya, itu negara Italia mengadakan dan dia keliling ke 50 kota besar di dunia membawa produk itu. Tadinya cuma disuruh bikin 1, tapi aku bikin 3, ternyata semuanya lolos dibawa 3-3-nya. Jadi aku waktu itu udah sadar sama eco fashion ya, udah sadar untuk membuat recycle gitu. Jadi waktu itu aku membuat 3 baju semuanya recycle. Yang 2 recycle, 1 recycle dari kawat bekas, dari kawat yang halus ya, di dalamnya kabel-kabel itu. Itu aku anyam jadi kebaya. Kemudian ada sisa sumbu kompor ya, waktu itu kita beralih dari kompor apa? Kompor apa zaman dulu? Ya kompor yang minyak tanah Iya, ya minyak kan? tanah menuju ke gas. Gas. Nah, itu akhirnya sisa lim- sumbu kompor iya, tuh iya, banyak banget, dibuangin, terus kemudian aku beli, aku jadiin baju. Terus yang ketiga adalah aku ngolah tepung singkong untuk dijadiin kertas, kemudian dari kayak semacam kertas tapi dia kayak plastik ya, Iya, bener, jatuhnya kayak- ya, enggak kayak kertas, jadi susah dirobek, tapi dia kalau didiemin di dalam tanah akan hancur dalam 3 bulan gitu, bukan kayak plastik. Nah itu aku jadiin baju juga. Terima kasih banyak Mbak Leni. Oke, Aku doain juga semoga Indonesia segera bisa menjadi kiblat fashion dunia, nggak cuma di modest fashionnya aja, dan jadi rujukan-rujukan negara-negara lain, dan mungkin bisa membuat ekonomi Indonesia ini semakin terus tumbuh kuat berkat industri fashionnya juga. Dan gitu orangnya ya. makin keren-keren ya Iya tampilannya. dong, benar. Dan itu bisa menyulap penampilan kita. Iya. Makasih banyak Mbak Leni. Sama-sama, Sekali makasih. lagi senang banget bisa ngobrol sama Mbak Leni. Sama-sama. Dan terima kasih juga Sobat Antara yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.